Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah rahimakumullah. Wonten ing kesempatan dalu menika kula badhe ngaturaken beberapa fadilah salat subuh, terutama menawi kita tindakan kanthi berjamaah. Fadilah yang nomor 9 berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man sholal bardaini dakhalal jannah." Ingkang maknanipun barang siapa mengerjakan sholat bardain maka dia masuk ke dalam jannah. Sholat bardain inggih menika sholat subuh lan sholat asar. Terus di hadis pertama menika fadilah subuh dan asar sama, yaitu sama-sama barang siapa mengerjakannya dengan sebaik mungkin dijamin masuk ke dalam jannah. Sebabipun inggih menika salah satu hikmahipun karena dua sholat ini termasuk sholat yang paling berat untuk dijalankan. Subuh kondisi kita masih ngantuk, kemudian ngasar sebagian orang masih sibuk beraktivitas, sehingga dua sholat ini diberikan ganjaran yang istimewa, dijamin masuk ke dalam jannah. Salah pun fadilah yang nomor kali inggih menika fadilah sholat subuh masih dikaitkan dengan fadilah sholat asar. Rasulullah bersabda berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 634, "Lan yalijan naro ahadun sholat qabla dulu isyamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka orang yang menjalankan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan juga menjalankan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Jadi dua sholat ini fadilahnya istimewa, tidak hanya dijamin masuk ke dalam jannah, tetapi juga dijamin bebas dari api neraka. Karena yang namanya masuk jannah itu urusannya tidak sesederhana yang penting masuk jannah, tetapi dia harus memastikan diri semaksimal mungkin sudah bebas dari api neraka. Dan dua-duanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya kita menjalankan sholat subuh dan sholat asar. Kemudian jamaah rahimakumullah, fadilah yang nomor 3 inggih menika Rasulullah menyebutkan fadilah khusus berkaitan sholat subuh. Riwayat Imam Muslim hadis nomor 163, "Man sholla sholatas subhi fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa mengerjakan sholat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila menawi setiap pagi kita mulai aktivitas dengan sholat subuh, dan khususnya bagi bapak-bapak berjamaah, maka sepanjang hari itu kita apapun yang menimpa diri kita, baik itu kebaikan atau keburukan, yang penting kita sudah berada di bawah jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang kalau sudah berada di bawah jaminan, tidak akan mungkin dia mendapatkan mudarat dari apapun yang menimpa dia di hari tersebut. Menika fadilah yang nomor 3. Salah pun fadilah yang nomor sekawan inggih menika fadilah sholat subuh dikaitkan dengan fadilah sholat isya, dan ini fadilah khusus bagi yang mengerjakannya dengan berjamaah. Rasulullah bersabda, ini hadis riwayat dari Imam Muslim, hadis 656, "Man shollal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili." Barang siapa mengerjakan sholat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan dia sholat malam setengah malam.
Maka tadi kita alhamdulillah sudah menjalankan sholat isya berjamaah, maka kita mendapat kebaikan seperti kita sholat malam setengah malam. Kita bisa bayangkan, mungkin hampir tidak kuat kita baca isya seperti ini, sholat isya sampai sekitar jam 12 malam tanpa berhenti. Tetapi kebaikan seperti itu bisa kita dapatkan dengan cara lebih ringan, yaitu menjalankan sholat isya dengan berjamaah di dalam masjid. Itu saja masih dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Wa man sholat subuh fi jama'atin, dan barang siapa yang mau mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, fa'ka'annama sholat lailatul, maka seakan-akan dia sholat malam semalam penuh. Dan ini fadilah yang lebih besar lagi bagi orang yang sholat subuh dengan berjamaah. Dari isya sholat malam terus menerus sampai azan subuh tanpa henti. Hampir seseorang tidak sanggup menjalankannya, tetapi sekali lagi itu bisa kita dapatkan dengan cara pagi hari mendengar azan subuh kita bersegera mungkin datang ke masjid menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Ini artinya kalau kita bisa rutin setiap pagi, nanti ketika jatahnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan kita sisa waktu hidup kita ini 10 tahun saja sholat subuh berjamaah setiap pagi, maka kita sudah mempunyai bekal tabungan di hadapan Allah sholat malam semalam penuh setiap malam selama sisa hidup kita. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang setiap paginya menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Mereka fadilah yang nomor sekawan. Salat ini pun fadilah yang terakhir nomor gangsal yang mereka pilih. Rasulullah bersabda, riwayat saking Imam Bukhari hadis nomor 137, lan Imam Muslim hadis 632. Rasulullah bersabda, wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi sholatil fajri. Malaikat penjaga setiap hamba manusia itu ada 2. Ini penjelasannya panjang, bahwa Imam Ibnu Katsir menyimpulkan dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11 ini menjelaskan tentang malaikat penjaga manusia di depan dan belakang. Kemudian juga di surat Qaf ayat 16 sampai 18 ini tentang malaikat pencatat amal kita. Kesimpulannya, malaikat penjaga kita di malam hari dan siang hari keduanya berkumpul ketika sholat subuh. Maka ketika malaikat malam itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian Allah bertanya kepada malaikat yang menjaga kita di malam hari ini. Pertanyaan Allah adalah, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hambaku tadi pagi? Fayaquluna, malaikat mengatakan, taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan hambamu tadi pagi ketika sedang sholat subuh dengan berjamaah khususnya, dan kami datang di sore hari juga ketika mereka sedang menjalankan sholat, yaitu sholat asar. Karena kedua waktu ini berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 11 dan juga beberapa hadis penunjang, dua sholat ini tempat bertemunya dua malaikat antara malaikat malam dan malaikat siang. Ada salah seorang ulama memberikan satu ungkapan, alangkah malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan setiap pagi kita sholat subuh terlambat terus, kemudian malaikat ketika ditanya oleh Allah, dalam keadaan bagaimana kamu tinggalkan hambamu, ternyata malaikat melaporkan kondisi kita sedang telat tidak mengerjakan sholat subuh. Makanya dari beberapa hadis ini kesimpulannya adalah ternyata fadilah subuh, asar dan isya ini luar biasa sekali. Maka punggung hari ini kita sudah diringankan oleh Allah untuk hadir ke masjid. Saya perhatikan jamaah masjid kita, untuk bapak-bapak khususnya, sholat isya naiknya kurang lebih 100%, sholat subuh naiknya juga 100%, alhamdulillah. Bahkan sampai pertengahan bulan ini masih luar biasa sekali. Berarti sebetulnya setelah kita jalani setengah bulan saja ternyata ringan, apalagi masih kita juga tambah nyaman. Itu artinya nanti tinggal kita bulan Syawal,
kita buktikan istiqomah kita mulai masuk 1 Syawal. Mohon untuk tidak mengurangi semangat kita untuk hadir ke masjid, baik itu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan masih harus kita kerjakan selepas bulan Ramadan. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.